Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Tangguh. Jos. Tangguhnya banyak. Iya. Terima kasih. Oke, malam ini kita ketemu Senovi. Siap. Bersama Mas Edi juga sebagai divisi media ya Mas Edi. Iya, betul. Ini saya RSA TV Mas. Ya, tapi di DMC juga kan Mas Adi. Ya, Media anak juga buahnya sepertinya ini. sama anak buahnya. Udah boleh promo ya di malam hari ini. Nggak boleh promo. Boleh ya? Boleh karena malam ini bebas. Kita ngobrol aja santai. Kebetulan Senovi ini beberapa waktu lalu motivasi saya membuat saya iri dalam arti ingin mengetahui kenapa harus dia. Masya Allah. Irinya apa Bang? Irinya itu Iya. Kenapa? Kok nggak kamu yang berangkat? Iya. Kenapa nggak saya yang bisa menolong juga? Kalau saya bisa menjawab apa? Status saja sudah di-delete ya. Karena Anda bukan tim dari EMT. Oke, saya. Oke. Kita ambil lagi. Jadi memang Senovi ini luar biasa sekali bersama. Ada dua ya dari teman-teman DMC yang masuk gabungan di IMT. Ya, internasional itu ya. Ya, makanya kemarin pas ada respon Turki itu Senovi yang respon ke sana. Iya, sebenarnya perlu saya jelaskan juga Iya. teman-teman. Itu hanya istilahnya mungkin ya baru kesempatan pertama buat benar. saya pribadi. Iya, Selanjutnya kan teman-teman juga ada Iya, betul. istilahnya ada kesempatan selanjutnya ya. Karena kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi hari ini dan besok pun ya, bahkan kita Bahkan nggak 1 menit ke depan pun betul. kita nggak tahu ya. Memang saat ini posisi kami, saya sama Senva saat ini tergabung di IMT. Bukankah beberapa waktu lalu juga ada rekrutmen kan untuk teman-teman juga ada yang istilahnya tertarik mendaftar, tapi mungkin belum ini ya, istilahnya belum pede atau gimana ya kok ketika kami lihat pendaftaran rekrutmen tuh dari teman-teman DMC kok Belum ada ya. iya, belum ada. Jadi ada salah satu senior kita, Dr. Toto itu yang dulu juga di DMC kita, yang sekarang beliau di RSI Sumberjo. Itu beliau Ikut daftar. betul ikut daftar dan ikut Sebenarnya seleksi. persyaratan yang paling diutamakan itu apa Sen ya? Ya kita panggil Sen saja ya, senior ya. Sen itu senior ya. Iya, ini sebenarnya saya cerita dulu ya. Sebenarnya ini juga kesempatan juga, amanah juga ya. Jadi setiap kita respon itu sebenarnya tuh niatan kita kan harusnya tulus ya. Maksudnya bukan terus kita pingin yang lain gitu ya. Walaupun nanti kalau misalnya dapat jalan-jalan, dapat apapun yang menyertai kita saat respon itu kan bonus aja ya. Tetapi yang tertanam di dalam jiwa relawan pertama kali saat respon itu kan bukan itu sebenarnya. Kan Mas Arif juga, Sen Arif ya. Sen Arif juga udah pernah angkatan respon. pertama. Mas Sen Bukan Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sen Edi juga. Nah, seperti itu. Sama juga. Yang saya ingin tanyakan, waktu pertama kali mendengar, ayo Sen berangkat ke Turki, apa perasaan waktu itu? Kenapa ya? hidungnya? Pilek ya? Iya. Berubah suara. Udah begini ya suaranya ya. Ini lebih bagusan ini kayaknya. Ntar dulu. Kan kita jawab pertanyaan yang persyaratan IMT tadi ya. Oh iya, Dokter Toto itu Mas Edi ini tipikal orang yang set-set terus gitu. kayaknya Pengen to the point, hajar. Silakan. iya, oke. Jadi persyaratan yang pertama itu ada penguasaan bahasa tentunya ya, karena kalau IMT itu kan jelas internasional. Jadi harus menguasai bahasa-bahasa internasional. Seperti dulu saya pernah ceritakan ya waktu itu Sen Edi waktu kita podcast yang pertama itu. Kemudian pengalaman respon, termasuk respon skala lokal maupun nasional, mungkin itu juga perlu, internasional juga perlu disebutkan. Jadi beberapa pengalaman yang pernah diikuti, istilahnya seperti itu. Kemudian diklat atau sertifikat diklat, mungkin pernah mengikuti event apa di kebencanaan kayak gitu. Terus
Mungkin kan kalau diklat itu kan berhubungan dengan pengetahuan tentang kebencanaan ya, kan otomatis kalau udah skala internasional ya, meskipun nanti kita setelah tergabung di internasional, kita tetap ada diklat-diklat lagi, juga ada istilahnya pendalaman ilmu, tapi kan setidaknya basicnya kita juga harus ngerti ya, sedikit banyak lah ya intinya. Kalau misalnya kita nggak ngerti sama sekali ya otomatis kita harus banyak belajar dulu istilahnya kan gitu. Bahasa sehari-hari di Turki itu sebenarnya waktu terjun di lokasi ya lebih banyak dengan bahasa internasional atau dengan bahasa Indonesia atau bahkan ada penerjemah waktu itu. Iya, waktu di Turki itu kita menggunakan relawan penerjemah Mas Edi, karena orang Turki itu kebanyakan mereka juga nggak bisa bahasa internasional, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab juga, bahasanya tuh bahasa Turki. Jadi karena memang kita deploy-nya di sana tuh tanpa persiapan, jadi alhamdulillah juga di Turki itu ada organisasi Muhammadiyah, jadi di sana juga ada lazismunya, ada PCIM-nya. Ada bahasa Turki yang diingat sampai sekarang mungkin. Banyak. Tasyakur ederim, terus apa itu? itu terima kasih. Jadi kan kita kan banyak mengucap tasyakur ederim. Tasyakur Mirip ederim. dengan bahasa Arab ya. Mirip ya. Syukron kasiron Sepertinya kalau bahasa mengadopsi Syukron, dari situ. Syukron. Sepertinya mengadopsi dari situ karena mereka kan negara Turki itu kan dekat dengan Jazirah Arab, dekat juga dengan Eropa. Tapi untuk bahasa Inggrisnya mereka malah agak kurang, jadi lebih adopsinya ke Arab. Seharusnya kalau Ya, mehraba kayak gitu, mehraba itu hampir sama dengan selamat datang, terima kasih kayak gitu, hampir Ahlan wa sama. sahlan. Mehraba kan marhaban gitu loh, iya kayak marhaban gitu. Iya, Sen. Jadi karena di sana ndak ini ya, karena bahasa pakai penerjemah kita. penerjemah, seharusnya kalau kita yang kurang pandai bahasa Inggris sebenarnya bisa berangkat ya, kalau Betul. kita tergabung dalam IMT itu ya. Betul. Tapi kan tidak semuanya itu masuk di Turki ya. Kadangkala misalkan di Iya. Amerika atau apa terjadi bencana kan Kalau bahasa internasional, Inggris juga iya harus skalanya diutamakan. internasional nggak di Turki aja kan Pas Mas. kebetulan Ketika aja ada sebenarnya. ketika Yang ada tertimpa. bencana dimanapun yang skalanya internasional, tentu IMT kita bisa di deploy ke sana, Itu betul. alasan bahasa ya. Terus Yang tadi kedua- Mas Edi tadi tanya apa ya? Kedua tadi apa? Kok jadi lupa Sama, pertanyaan? lupa ya. Mas kameramen tadi yang kedua tanya apa ya? Kita lupa. Sampai lupa. Oke, kita sambil jalan nanti kita ingat-ingat lagi. Iya. Oke, Oh, oke. gini loh. Saya ingat. Perasaan apa yang pertama kali Oh, iya. muncul ketika Betul. Masih di Senovi kita berangkat ke Turki. Iya. Itu waktu itu lagi nggak persiapan ya. Memang kita udah diekspos ya gempa Turki kayak gitu. Setiap ada bencana nasional ataupun internasional kan pasti sudah direspon ya sama Iya, kita. ini clip onnya di kesini, Oh, begini. biar nggak kelihatan. Jadi Ya, terus ketika diekspos tuh kita udah mengikuti kan ya, mengikuti beritanya. Kemudian ya sejauh mana berita itu, sejauh apa kan tetap kita ikuti terus ya. Dan ketika ada permintaan dari pemerintah Turki waktu itu kan juga terus sama kontak-kontakan ya sama pemerintah Indonesia, KBRI-nya kayak gitu, ada permintaan untuk relawan ke sana karena memang korbannya, terdampaknya, terus yang meninggal juga, yang mengalami cedera juga banyak sekali, melebihi kapasitas sana. Jadi ada permintaan dari sana untuk respon ke sana. Nah, terus kontak-kontakan dan ternyata pada waktu itu EMT kita ada kesempatan untuk bergabung dengan EMT INA. Jadi kita bergabung dengan TNI, dengan gitu. seluruh Satu tim ya, betul ya, satu tim, dan kita termasuk NGO yang alhamdulillah juga kita tuh jadi istilahnya role model. Dari chiefnya, dari logistiknya itu kita yang semua yang istilahnya jadi role modelnya lah. Jadi kita yang atur, kita yang jadi pionir lah mas istilahnya. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi waktu itu dari awal persiapan sampai akhir itu di total sampai berapa hari itu? kita berangkat tugas waktu itu ya saya stres banget pertama waktu
apa itu denger ketika dengar Masnya dengar ketika saya di list itu ada nama saya itu sebenarnya saya juga gimana ya, stres juga, Seneng. sedih juga. Bukan seneng yang bahagia gitu, enggak, karena saya bayangin kan di sana lagi winter ya. Betul. Lagi winter itu kan cuacanya pasti beda banget ya sama di Indonesia. Itu pertama kali saya juga stres, sempat stres, mana saya belum punya persiapan untuk winter kan. Kita nol banget kalau untuk winter. Karena kita kan respon yang cuaca ekstrim kan memang jarang banget. Nah, waktu itu Tapi suhunya sampai berapa waktu itu? sampai minus 4 derajat. Nah, sampai minus 4 derajat, Masya Allah itu ya luar biasa kalau kita bayangin ya, orang kalau pas saya di sana itu saya wudhu kalau pagi itu, kalau pas subuh itu saya nggak berani, jadi saya pada waktu itu saya tayamum terus langsung sholat gitu ya. Saya kalau mau ke kamar mandi itu masih mikir-mikir. bukannya Tapi nggak ditahan kan? bukannya males ya, bukannya males, tapi betul-betul kalau pas ekstrim, pas kalau mungkin kan itu kan kita 2 minggu ya Mas, 2 minggu kalau pasnya betul 14 hari itu pasnya kita respon. Tapi ketika persiapannya itu kita saya berangkat dari rumah itu tanggal 7 Februari waktu itu, tanggal 7, kemudian tanggal 13 kita terbang ke Adana, 13 kemudian kita pulang respon itu tanggal 28. Kemudian kita sampai tanggal 7 sampai tanggal 28 ya, Betul. hampir 1 bulan loh Bang. Iya, kalau di Sulaiman, total semua kalau di total tuh semuanya hampir 1 bulan, Hampir karena 1 saya bulan, sampai ya. Endonesia itu tanggal 3 Maret. Karantina juga. Enggak, waktu itu karena itu sudah menurun ya Mas, jadi saya enggak pakai karantina, cuman kita istirahat 1 hari di Jakarta waktu itu. Setelah itu kita juga langsung pulang. Boleh dijelaskan suasana pertama kali setelah masuk di camp ya, bukan di Adana yang Adana ya. Di Kita camp nyampe itu situasinya seperti apa? Kita nyampe di Adana itu kan lokasi Adana itu kan aman, nggak terdampak kan ya Mas Edi ya waktu itu. Jadi karena di Adana itu aman, jadi kita yang ngerasainnya biasa aja, walaupun suhunya ekstrim ekstrim juga karena pas winter ya. Jadi Masya Allah saya tuh sempat waktu mau berangkat tuh ya, stres saya tuh masih sampai di lokasi juga sebenarnya karena cuaca itu. Tapi ketika kita nyampe itu kan memang belum ngelihat terdampak ya, cuman kan kita udah disambut sama pemerintah sana, sama KBRI itu, sama perwakilannya, kita udah disambut, itu udah dijelaskan, ditunjukkan tempat istirahat kita dulu pertama untuk Itu di tenda apa di itu di kayak asrama. Asrama ya. Di tempat Oh ya, karena memang jauh dari ini ya. karena memang hotel, penginapan dan lain-lain itu sudah dipakai pengungsi sebagian. Nah, jadi kita tinggal di semacam asrama kayak rumah susun kayak gitu. Terus kita istirahat di situ 1 malam. Paginya kita persiapan untuk pertemuan dengan pihak KBRI. Kemudian kita dikasih petunjuk, istilahnya briefing. Kemudian kita survei lokasi, baru kita survei lokasi ke tempat kita mendirikan klinik lapangan itu. Berarti klinik lapangan ya. Betul. Jadi kita perjalanan dari Adana ke klinik lapangan itu ke Hatay, provinsi Hatay waktu itu iya. Itu kita perjalanannya kalau pakai bus itu 4 jam Mas Edi. 4 jam. Jadi lama. Berarti lokasinya di Hatay ya. Iya, yang Hatay, terdampak. Mas kameraman. Iya, itu kan Kameraman. yang terdampak paling parah itu kan Turki Selatan ya. Jadi provinsi Hatay, terus kotanya itu Atakia, Kahraman Manras kayak gitu. Ih, susah banget namanya ya kalau di Turki. Jadi Atakia, kemudian Ardikli, itu tuh kota-kota yang ada di provinsi Hatay. Kahraman Manras Selain itu. cuaca biasanya Iya. faktor apa makanan Bang ya? Iya. Sangat beda sekali. Iya. Bisa diceritakan untuk Masya Allah ketika itu ini ya kebab ya. iya yang tentu ini kan kebab. sebenarnya kan setiap kita respon kita sudah membekali diri kita dengan logistik ya, yang beras ya? betul, kita sudah bawa beras waktu itu 60 kilo ya, tapi ketika 2 hari di sana 60 kilo itu ternyata udah habis, dan ternyata di sana itu ada beras, cuman berasnya kan kayak beras Beda, Arab ya. gitu ya, panjang-panjang kayak gitu ya. Biasa 60 kilo 2 hari
Berarti relawan itu Berapa- emang ini ya pasukan Enggak, berani. yang dibawa Lapar. IMT dari Indonesia itu berapa orang dalam satu tim itu? Satu tim itu kita berangkat tergabung di dalam IMT INA itu 119 orang. Enggak, yang Oh, dari 119. Muhammadiyah. Dari sendiri Muhammadiyah berapa? 23 orang. 23 orang Betul. dengan bekal 60 kilo. 60 kilo. Habis, Bang. 2 hari habis. Luar biasa ya teman-teman relawan 2 hari habis. Cuman pada waktu itu kan pertama-tama kita deploy kan memang kita pakai logistik kita ya. Iya. Setelah di sana itu ada dapur umum didirikan oleh KBRI sana. Tapi ya seperti itu, nasinya, lauknya, bumbunya jelas beda sama orang Indonesia. Jadi kadang-kadang kalau kita kangen masakan Indonesia ya kita bikin sendiri dari logistik yang kita bawa. Itu memang sudah backup ya. Jadi kita dimanapun kita harus save dulu kan diri kita. Jadi tetap kita bawa lah logistik yang kira-kira bisa dikonsumsi aman untuk kesehatan kita juga. Terus kita nggak memberatkan lah istilahnya. Setiap respon kan kita nggak boleh memberatkan daerah terdampak kan. Kita juga harus kita mau memberi pertolongan, kita mau menolong. Kenapa kita harus merepotkan sana? Nah jadi kita tetap harus membekali diri kita supaya kita juga aman, supaya kita juga tetap istilahnya bisa melakukan pelayanan dan pertolongan seperti itu. Setelah klinik terbentuk, Betul. langkah apa awal yang dilakukan oleh tim IMT ini? Saya itu sebelum masuk apa langsung buka Apa yang diberikan, praktek apa yang dibawa atau- dari Indonesia untuk masyarakat Turki itu apa yang dibawa dari Indonesia itu sebetulnya? Wow, yang kita bawa luar biasa, yang seperti diberitakan itu Mas Edi saya dengarkan 2,5 artinya- miliar ya, Iya, yang 2,5 kita 2,5 miliar itu 2,5 M. 2,5 wow M. banget kan. Yang kita bawa termasuk tenda, logistik dari wash, kitchen, Semuanya kelistrikan, jadi Dihibahkan semua, tinggal. semua kita Hibahkan, tinggal, kita hibahkan untuk masyarakat terdampak di Turki. Jadi ketika kita pulang, klinik yang kita build di sana itu enggak kita bawa pulang sama sekali. Ya udah kita tinggal aja. Jadi kita hibahkan di sana. Dan ketika kita pertama-tama build itu kita juga bangunnya dengan tenaga-tenaga kita sendiri dan teman-teman relawan itu ya, kita tergabung dari 119 orang itu kita bangun tenda triase, ada tenda pemeriksaan, kemudian ada tenda farmasi, ada tenda untuk radiologi. Kemudian kan kita waktu itu kita tipenya tipe 2 ya IMT-nya. Jadi kita Dua itu apa maksudnya? tipe 2 itu adalah tipe IMT yang ada pelayanan kamar operasi, Ada kamar operasinya. ada radiologi, ada rawat inapnya. Berarti yang tipe 1 seperti apa? Kalau yang tipe 1 itu kita seperti poliklinik. Yang Jadi tipe kita tiga? jauh lebih kita tidak melayani untuk ruang operasi, rawat inap seperti itu kita nggak melayani. Berarti kemarin itu ada dokter spesialis juga. Betul, ada dokter spesialis yang beserta kita. Berarti tipenya Kalau- cuma 2 ya? Satu Ada sama tiga, dua. ada Oh, tiga. Bang, ya? Yang ketiga itu ada perawatan ICU-nya. Lebih, berarti tingkatan 1, 2, 3 lebih. Mungkin kalau di Indonesia seperti rumah sakit tipe kayak gitu ya Mas Edi Kalau ya. kita kan dari C, B, A. Nah, Ini semacam berarti kan itu. 1, 2, 3. Jadi ada istilahnya kalau tipe 1 itu kapasitasnya seperti ini kayak gitu kriterianya. Kalau tipe 2 tuh seperti ini. Itu sudah ada standarnya dari WHO sana. Berarti tempatnya tuh memang luas sekali ya. Wow, mengingat- nggak luas. Tipe 2 itu kan ada kamar operasi. Iya, nggak cuman luas Mas Arif. Oh, sangat luas. Wow. Saya pengen ada mimpi lihat silakan. ini, lihat tempatnya. Iya, nanti akan kita Bang selipkan Estetik ya Sahroni mungkin. ini akan memunculkan di RSA TV foto-foto saya. Ya mungkin nanti pasti ada. nanti mungkin kita dikasih share ya orang. beberapa foto. Untuk di share nanti boleh Kita lah. ngobrol ini sampai berapa jam sih Bang? Iya. Kita nggak terhingga. Penasaran nggak sih penasaran nggak sih Siapa di suhu dingin kita mandinya seperti apa? Saya yakin nggak mandi. Saya yakin banget. Orang saya di Sarangan aja mandi itu udah dingin banget. Apalagi di sana yang notabene mungkin ada kenangan-kenangan tersendiri yang aneh ya. Mungkin Indonesia tidak seperti ini, Iya. di Turki seperti ini.
adakah tempat Pasti yang ada, mungkin tapi apa? Itu kan daerah menjadi kenangan tersendiri? Iya. banyak Sen itu. Apa? 10 dari yang lain, 10 dari yang banyak maksudnya. Cuman yang paling berkesan itu ya orang Turki itu orangnya itu welcome banget sama orang Indonesia. Welcome. Iya, welcome. Pertama ya, Cepu tadi ya. Welcome. Terus Tentu ini mempunyai nomor WA yang bisa dihubungi sampai sekarang. Saya Bisa tadi jadi. mau tanya itu. Nah, Kan bilang welcome itu kan. kita apa kenalan di Instagram. Jadi selain kita ada chat-chatan juga, tapi kita lebih Chat ke pribadi. Instagram. Lebih ke Instagram bukan ke Ini kalau WA. pribadi berarti nggak butuh apa ya? ini ya namanya Apa? masuk ya friend ya. Wah, Udahlah, ini kelanjutannya aja, nggak usah. DNC belakang kita ini lagi memotivasi untuk calon-calon relawan. Seperti kita ya. Tukar pengalaman dari yang senior sama yang junior. Seperti kita ini sekarang kita ambil pengalaman. Lagi ngobrol dari, santai kan. Sanofi ini yang kebetulan, ya bukan kebetulan. Berkesempatan dan diamanahi untuk pertama kali ya mungkin, karena saya yakin kok selanjutnya teman-teman itu pada bersemangat, cuman mungkin saat ini mikirnya karena ada beberapa persyaratan ya, jadi mungkin masih menyiapkan dulu lah istilahnya seperti itu. Saya yakin kok dari teman-teman tuh banyak yang bersemangat di dunia kerelawanan, di dunia kebencanaan tuh saya yakin lebih semangatnya tuh melebihi yang lebih-lebih. Kalau nggak jadi relawan, belum tentu berangkat ke Turki. Ya, mimpi. Ya enggak juga. Kan bisa juga kalau misalnya ke Turki itu kayak semacam Jalan-jalan seperti Bang ya. muhasabah atau apa ya? Rihlah ya. Tadabur alam gitu loh maksudnya, bukan hanya bencana. Jadi kan bisa juga kalau misalnya ada rezeki. Yang bagus bukan di bencana. Iya, ada rezeki kan bisa kita traveling atau tadabur alamnya ke sana. Kan sekarang banyak travel yang ini ya sekarang. Kalau kita bermimpi, mimpi dari RSA TV itu punya mobil Biasa. Iya, Iya, betul. iya. Ya. Terus tadi juga ini mimpi Apalagi? kita di Hiace. jalan itu Hiace. Toyota Mobil Hiace. Hiace. Kita itu di jalan juga mau ini kontrak rumah juga. Betul. Ya, nggak apa-apa, setiap mimpi itu kan doa ya. Jadi harus kita ikhtiari juga. Tapi sebenarnya waktu itu saya memang nggak pernah sih ngimpi ada bencana. Kameramen kenapa? Selesai. 25 menit. Baru dapat satu loh ya pengalamannya tadi. Cuma welcome aja tadi ya. Iya, welcome. Terus ini lanjut ya biar cepet ya. Kurang 2 menit. Kan kejar waktu. orang yang terdampak bencana itu kan biasanya kan lebih ini ya, lebih minta ditolong gitu ya. Tapi enggak, kalau orang Turki itu malah kasihan sama ngelihat relawannya. Karena kita itu kan saking semangatnya respon ya, sampai kita kan kadang-kadang nggak memperhatikan suhu dingin, kita pokoknya semangat kayak gitu ya, hajar gitu ya. Orang-orang Turki itu ngelihat kita tuh terbengong-bengong gitu. Itu nggak dingin, itu nggak sakit gitu. Ngelihat kita pakai sandal jepit aja, kita pakai apa? Nggak pakai sandal. Kita nggak pakai kaos kaki. Kadang-kadang itu sampai lupa. Iya ya, ini dingin ya, lama-lama tuh kayak kedinginan. Tapi kita tuh saking semangatnya kadang-kadang kita nggak memperhatikan itu. Justru mereka yang kasihan itu nggak sakit sampai mau diambilin kaos kakinya mereka, mau diambilin jaketnya mereka. Padahal kan saya sebenarnya udah pakai long john ya. Sudah teruji. Bukan masalah tidak terujinya ya, mungkin apa Masa saking jauh-jauh dari semangatnya. Indonesia mau tidur. Berapa menit lagi? 1 menit. Semangat Indonesia Jo. Iya itu, jadi mereka tuh terdampak, tapi memang yang bukan orang-orang terdampak yang kayak minta dikasihani kayak gitu, Ciri khas enggak. orang Indonesia kan seperti itu. Betul, bukan Semangat seperti tinggi. kita enggak. Akhirnya kita itu ngelihatnya tuh wow gitu ya. Justru kita tuh yang mau menolong, malah kenapa mereka kasihan sama kita kayak gitu. Oke, Mas Adi, Sanofi, Iya. Mas kameramen sudah ngasih kode ya. Siap. Satu Terakhir. kata Kata-kata ya. kata-kata untuk Gus Turki.
dan untuk kita yang selanjutnya mungkin. Amin. Oke, Turki itu negara besar ya, negara besar yang luar biasa. Kita memang beda budaya, beda bahasa, beda bangsa pasti. Cuman hubungan persaudaraan antara Indonesia Turki itu ternyata udah terjalin lama. Jadi alhamdulillah orang Turki itu welcome sekali sama orang Indonesia. Jadi terbukti kunjungan EMTek yang ke Indonesia kemarin itu hampir 3.000. Hampir 3.000 selama kita respon di sana. Jadi tercatat di situ yang berkunjung itu meskipun dalam keadaan sehat atau sakit, karena saking responnya, saking cintanya sama kita, saking respeknya kita juga sama mereka, mereka juga aware sama kita. Jadi mereka datang aja meskipun nggak sakit, meskipun 1 bulan. betul. Jadi meskipun keadaan mereka tuh sehat ya, mereka hanya ingin curhat, ingin ngobrol sama kita tuh datang ke kita seperti itu. Terus untuk teman-teman yang bersemangat di dunia bencana, di dunia kerelawanan, terus siapkan diri, terus bersemangat, terus belajar istilahnya untuk kedepannya. Itu saya yakin kok dari teman-teman itu bibit-bibit kerelawanannya, jiwa-jiwa korsanya itu besar sekali. Jadi saya yakin dari kalian nantinya juga akan ada yang mungkin diamanahi dan diberi kesempatan untuk respon baik nasional maupun internasional. Saya yakin itu, insya Allah. Next selanjutnya. Next IMT saya harap dari DMC RSA, insya Allah. Berarti saya harus belajar ke Kediri dulu ya. Belajar saya. Kenapa harus ke Kediri, Mas? Sama sampean. Bukan. Bahasa Inggrismu gimana, Bang? Lumayan sih, lumayan nggak bisa Mas. Nggak bisa. Tapi nggak harus ke Kediri. Di Bojonegoro kan juga ada ya. banyak ya English course kayak gitu. Kameramen juga bisa kok. Dia Sebenarnya punya aku ILC tuh ya. aku tuh yakin kalau Tapi teman-teman ini jago tuh ini bahasa sebenarnya Inggris. jago, cuman kadang-kadang agak malu-malu ya. Bang kameramen, Bang STP Iya, Saproni agak ini malu-malu. menguasai 4 bahasa. Saya Inggris, juga yakin bahasa. itu. Inggris, Madura, Jawa, Indonesia, dan yang terakhir mau belajar. Justru bahasa kalau Turki. bentar ya, justru kalau kita respon nasional itu ya, yang dibutuhkan itu kan bahasa-bahasa daerah seperti itu. Karena apa? Karena ini. Karena orang daerah itu kan kadang-kadang ada yang nggak bisa bahasa Indonesia kan, nah kayak gitu, itu penting loh. Baik, waktu kita bagus diikat sama ini. Dari Lagi tadi di kan. close ya. Molor berapa menit Mas? Kameramen. 2 menit nggak apa-apa. Jadi 28 aja sekalian. Soalnya Senovi ini kayaknya pandai cakap dia. Aku tuh sebenarnya banyak yang ingin aku ceritain Karena ya. nanti Karena mungkin di dia next beliau kesempatan ini kan cewek sendiri, kita serang dua orang yang karakter dua-duanya sama. Iya. Sebenarnya saya mau ngalah tapi karena ini punya program saya jadi Yang satu saya program saya official, program satunya DMC RS sama RS1. boleh ya promo ya. Boleh, Di official ya guys. Nanti di-cut sama. Harus hati. Oke, terima kasih. Senovi terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Kita kembali ke atas belakang semuanya. bersama Saya mohon relawan maaf tangguh. ya, Iya, mohon iya, maaf sama-sama. kalau ada yang kurang berkenan. Ya Mas. Tangguh, Terima kasih. tangguh, Tangguh. tangguh. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.